Ya, selamat pagi. Ya. Ya, saya bilang tadi sama istri saya bahwa ya sepertinya ini kayak pesta di Kana gitu ya. Ya. Pesta di Kana, pestanya belum selesai, anggurnya sudah habis. Iya. Ini gimana gitu ya. Anggur yang disediakan oleh panitia sudah habis. Padahal pestanya sedang dalam puncaknya gitu. Ya, baru ya dia bilang ya, kira-kira ya masukkanlah air itu ke guji, mudah-mudahan. Apa yang ada? Kalau ada air di situ, ada guji di situ ya, masukkanlah ke dalam, mudah-mudahan nanti keluar anggur. Ya. Ya. Mudah-mudahan lebih manis. Lebih manis dari anggur semula gitu ya. Karena ya inilah ibu-ibu kan. Kira-kira ya dulu ini ada waktu-waktu yang berat bagi kami kan. Dia yang ingatkan sama saya, ini kan rahasia kita yang berat. Jangan sempat ya bocor halus, bocor gitu ya. Jadi adalah yang mau kami temui, dia ingatkan beberapa kali, jangan sempat bocor. Ya, biarlah ini punya kita gitu. Belum 10 menit bukan saja bocor halus, dibocorkannya semua. Demikian juga yang kemarin dibilang pemulihan, dia habiskan semua gitu. Kemudian ya itulah saatnya, pernah lagi datang ini ke paman saya ya, adik ibu saya. Ya itu juga dibilangnya, udah kemarin kan ingat saya bilang. Ya begitu datang bapak itu, sampai 2 jam dia di situ, saya tengok gitu. Dia nggak mau peduli, pokoknya gini. Saya sudah keliling supaya cepatlah, janganlah ini terlalu bocor gitu. Udah saya lihat pun ini terus saja, entah gimana lah di dalam membeludaknya. Jadi gimana kalau sempat seperti itu? Ya, mau marah gimana, dia juga yang ingatkan, dia juga bukan saja bocor halus, bocor. Sehingga apa? Kalau sudah bocor yang berat begitu, kalau bocor halus kan masih ada sisanya kan. Ini bocornya bukan main gitu ya. Ya, hampir-hampir tidak ada yang tersisa. Ya, ibu-ibu yang lain nggak begitu ya? Sama. Iya. Ya, apa yang mau dibuat kan? Ya, saya senyum aja lah, daripada marah atau apa gunanya kan? Ya. Ya, marilah kita coba lihat ya apa yang terjadi ini. Mari kita lihat. Ya, mudah-mudahan air jadi anggur. Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai sampai 4 ya, sampai 5 ya. Sampai 5 kah atau sampai 2 aja? Ya, sampai ayat 1 dan 2 aja ya, supaya enggak banyak-banyak. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau kami di sana kami bilang ini, Tuhan katakan apa? Akulah pokok anggur yang benar-benar pokok anggur. Kalau kita lihat konteksnya ini kan setelah
ya Yesus dan murid-muridnya dalam perjamuan itu, dan katanya, marilah kita sekarang pergi dan meninggalkan tempat perjamuan itu. Ya, dia pergi ke, ya sepertinya Taman Getsemane atau di tengah jalan, nggak tahu ya. Pokoknya dia meninggalkan tempat itu, ya di tengah perjalanan atau sudah sampai di situ nggak tahu. Dia bilang, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Ya, ya kalau kami bilang di sana, sebenarnya ini yang Tuhan mau, ya, bahwa Tuhan kira-kira ini petani, janganlah hanya jadi petani, ya. Padahal di sini kebun anggur, tapi dikatakan apa? Bapakkulah pengusahanya. Makanya Tuhan ini pebisnis juga ini ya. Ya, dia itu adalah seorang pengusaha. Ya, makanya Anda kan diusahakan ini, dibisniskan. Ya, itu yang Tuhan katakan. Bapakku ini adalah pengusaha. Ya, banyak di sini pengusaha. Ya, kalau pengusaha di pikirannya apa? Iya, iya. Makanya kalau Anda nggak beruntung, ya, kalau nanam itu, ya kalau bertani itu, kalau di sana kebanyakan petani. Kalau petani itu artinya apa? Ya percuma katanya, bukan pengusaha tapi percuma. Ya ke ladang saja dia kerjakan gitu ya. Dia kerjakan ladangnya, ditanam orang cabai ditanamnya, dia nggak mikir apa-apa. Tapi kalau pengusaha itu, wah itu dia tidak pernah pengusaha merencanakan kerugian, sekalipun sering rugi juga kan gitu ya. Jadi apa yang mau dimasukkan ya ke anggur itu ya, atau pupuk lah atau apa, dia akan hitung-hitungan gitu ya. Dia akan hitung. Pokoknya pengusaha ini dia mau supaya ada untung dari kebun ini. Ya, kalau pupuknya 500 berapa buat? 500.000, maunya untungnya. Jadi nanti ingat ya, apa yang telah diberikan ini, ya ini sudah capek panitia, berapa harganya? Kem ini ya, pendeta-pendetanya juga sudah harus memikirkannya gitu. Ya, nanti kita lihat rugi enggak. Jadi kalau dia mau lihat keluarga kita, sudah konseling 5 kali, ya. Terus apa? Apalagi? Iya, ikut sekolah minggu, itu kan harus persiapan terus itu ya. Rugi kira-kira di keluarga kita, rugi enggak? Iya, pengusaha enggak mau rugi ya. Awas. Itu yang dia katakan. Jadi Allah memberikan semua apapun kepada kita. Dia itu ingat, dia adalah Allah yang pengusaha. Jadi dia mau ya, kalau buat anggur ini adalah anggur ini untungnya. Dan dia sebenarnya dia tidak mau rugi. Jadi kalau rugi gimana? Iya, Anda kan ditebang kalau rugi. Ya mungkin pikirnya pupuk apa lagi nih gitu ya. Ya, catat pupuknya habis sekian, hamanya habis sekian, waktuku habis sekian. Tunggu,
5 bulan atau 5 minggu. Kita ini sudah berapa lama ini? Berapa sudah anggurnya yang ke pasar? Dia katakan apa? Akulah pokok anggur yang benar-benar pokok anggur. Kemudian Bapakku itu pengusahanya. Maka Allah melihat kita ini sedang memikirkan kita. Supaya dari kita ini, dari keluarga ini, adalah untungnya demi kemuliaan Allah. Makanya kalau saya bilang, oh itu sudah pergi ya, memang kalau nggak berbunga ya, lebih baik dia pergi kan. Kan itu yang dibuatnya. Dan setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotong. Karena dia adalah pengusaha. Ya, jadi kalau dia lihat ranting-ranting ini nggak berbuah, pengusaha nggak mau rugi. Ngapain dia makan terus? Lebih baiklah dia dipotong. Kalau dibilang di sana, kenapa dipotong? Ku bilang, gini Pak, kata satu orang, iyalah dipotonglah. Karena kadang-kadang ya carang yang nggak berbuah ini, dia pula lebih ganas makan pupuk. Iya, dibuat telur dimakannya 3. Iya, iya, ada kue sisa masukannya ke tasnya. Kalau itu aja terus. Gimana kan gitu ya? Iya, tapi inilah pengusaha. Dia tidak mau carang itu terus di situ. Iya. Rupanya pengusaha ini nggak punya belas kasihan ya. Jadi ada kadang-kadang yang dikasihi pengusaha ini siapa? Tahu kan? Tahu kan? Ya katanya seperti itu, itulah pengusaha. Kalau ada cabang yang tidak berbuah, rugi. Paten kali sudah berapa? Kalau dipotong dia kan paten kali yang masuk tadi bisa jadi buah lebih banyak. Makanya kenapa nggak ada lagi kekuatannya? Iya, supaya jangan perlu lagi makan goreng lah. Kalau dia datang terus makan goreng, cari perhatian orang pun sibuk, semua memikirkannya. Kan lebih baik pikiran yang kepadanya itu dikasih sama orang, sudah lebih baik. Jadi ingat ya, aku ini beruntung nggak? Kalau enggak, ya ini pengusaha yang sabar, ya tunggulah seminggu lagi. Katanya, nggak ada pengusaha ini yang punya hati. Padahal kita sering bilang, ya hati adalah hati Bapa gitu. Ini hati Bapa seperti ini. Iya. Jadi dia katakan, Bapakulah pengusahanya. Dan dia tetap memikirkan, jangan sempat anggur ini makan uang kita. Lama-lama dikasih semua yang dikasih itu, dia tetap menunggu untung dari buah anggurnya. Tetapi dia katakan ya, setiap ranting padaku. Jadi pengusaha ini jeli juga ya, lihat anggurnya, semua ranting-ranting ini ya dilihat oleh ya pengusaha ini. Dia lihat ini ya berbuah, ini berbuah, yang ini enggak potong. Ini kalau dibilang di sana ini tunas gila. Ya, dipotong. Ya, rajin rupanya pengusaha ini melihat mana ranting-ranting yang berbuah. Ya, kalau ada buahnya dia katakan apa? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Tetapi dia lihat juga ya, dia perhatikan juga setiap ranting yang berbuah
dibersihkannya. Jadi rupanya ranting yang berbuah ini disayang oleh pengusaha. Jadi ada yang mau disayang pengusaha ini? Iya. Ada juga yang enggak? Tapi ingatlah, wah kita ini sudah berapa tahun, apa rupanya sudah buah kita yang menguntungkan kerajaan Allah. Ya, kan bisa kita diskusi ya dengan keluarga kita. Dan dia katakan setiap ranting yang berbuah karena dia pengusaha, hanya dia rindu buah yang banyak supaya janganlah boros pupuk ini ditanam. Ya, supaya unsur hara yang dimasukkan ke dalam ini maksimal buahnya. Dia lihat ya, rupanya ada ranting yang berbuah dan banyak, banyak atau ada? Ya, dipotong dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Makanya kita nggak mungkin berbuah kalau tidak dibersihkan. Apa yang dibersihkannya? Apa yang dibersihkannya? Apa yang dibersihkannya di sini? Oh, lebih bagus bahasa Karo ya. Kalau bahasa Karo katanya tunas-tunas yang tidak berguna. Jadi rupanya ada carang ini, ada tunas-tunasnya, dan tunas ini tidak berguna. Jadi kalau tunas ini tidak berguna, kira-kira kalau di situ terus, iya, dia pun mau ngambil bagian dari mana dia makan kan? Iya, makanya pengusaha ini bilang, ini tunas tidak berguna, haruslah dibersihkan. Oke, kalau begitu, apakah tunas yang tidak berguna di tengah-tengah keluarga kita? Kadang-kadang saya bilang sama teman-teman di sana, kalau jeruknya ya nggak berbuah banyak, ada carangnya di situ, tunasnya di situ, nggak berbuah-berbuah, tidurnya dia. Tapi kalau sakit hatinya tadi di sana, itu berguna sakit hati nggak? Nggak, tidur-tidur dia. Ya. Gimana itu coba? Kalau jeruknya nggak terlalu banyak, nggak mau pusing dia. Entah apa lagi mau dibuat jeruk ini, ya jeruknya pula yang salah. Masa pula jeruknya yang salah? Kan dia nggak tahu kasih pupuknya. Atau Tuhan pun disalahkannya, entah kenapa pun nggak diberkati Tuhan, tapi langsungnya dia tidur. Tapi kalau sakit hati, dulu pun seperti ini. Waktu bertemu pun dulu seperti ini. Wah, minum lagi, keringatan lagi. Berapa energinya sudah habis itu? Berapa kira-kira energinya sudah habis? Coba, kalau energi itulah dipikirkannya, bagaimana kita buat PA kasih anugerah ini lebih baik? Wah, udah mantap kan? Tapi itu langsung tidur dia. Tapi kalau yang sakit hati dari tadi, tidur pun dia nggak bisa. Ya, jadi kalau tidur pun dia nggak bisa, apa yang dibuat nanti? Bukan saja dia tidak bisa bekerja, iya, untuk hamanya pun harus buka juga, cekuh juga kantong. Rugi enggak? Iya, makanya kalau belum ada pengampunan itu, habislah
energi kita di situ kan. Ya, makan pun 2 piring belum kenyang-kenyang. Padahal satu piring, ya, jadi makanannya pun, iya, enak. Ya, diam lagi dia. Itu kurasan energi itu berapa itu? Ya, saya nggak tahu pula kesehatan ya. Kan sayang pupuk dikasih tadi dia makan, berpikir marah. Ya matanya juga melotot ke situ. Halo Pak. Nokoh kurasa halo katanya pula gitu ya. Tapi Tuhan lihat kira-kira kalau seperti ini terus apalagi yang mau dibuat supaya dia sehat kan gitu ya. Makanya saya pikir waktu istri saya ngomong semua, waduh bocor semua ini tapi mau apa lagi coba, mau apa lagi? Ya kadang-kadang ya seperti itu ya. Kalau dulu saya marah ya, begitu ya kadang-kadang kami naik mobil, ini kan kita pikir kecelakaan ya. Ya saya pikir mau belok kemana gitu. Ya langsung belok. Aku mau beli kerupuk sana kata, waduh. Kita sudah merasa maut atau apa gitu ya. Padahal kerupuk yang dia lihat yang mungkin sudah beberapa hari dia singgah mau seperti itu. Dia pikir entah mau ambil tadinya, dia nggak ingat. Tiba-tiba di tengah jalan mobil kencang. Saya pikir ada maut atau apa gitu. Wah. ya hanya soal kerupuk. Makanya aku pikir marah pun aku soal kerupuknya dipermasalahkan. Gimana lah itu ya kan? Iya. Atau ada di tengah-tengah kita masalah kerupuk bisa jadi berantem gak cakapan 5 hari. Iya, gak cakap. Padahal apa tadi masalahnya gitu? Memang dia seperti apa masalahnya dari dulu nggak pernah berubah. Gimana gitu ya? Dari dulu nggak pernah berubah. Padahal masalah kerupuk. Makanya nanti identifikasilah masalah kita ya. Jangan sampai masalah kerupuk. Ya sudah cukup. Sudah lama aku tunggu. Nggak bisa lagi kita bersatu ini. Masalahnya masalah kerupuk doang. Ya nggak tahu lah ya. Makanya coba kalau itu dipikirkan, wah waktu seperti itu saya pikir ngapainlah aku ini. Jadi kalau lo tuh nggak cakapan, ya kalau nggak cakapan makan pun nanti nggak enak juga gitu ya. Iya. Kalau makan pun nggak enak, tidur pun nggak enak. Nanti ditanya orang, dilihat orang lagi, ku lihat Pak Pendeta ini. Iya, kalau sampailah ditanyanya kenapa ya, malu nggak? Ya pupuknya semua sudah habis, makan 2 piring, nggak tidur, ya minum lagi terus, ya panas lagi di situ, gitu. Iya, makanya ingat, Bapak itu pengusaha. Dia yang tidak mau itu diteruskan, bukan istri Anda. Anda banyak potensi yang ada pada kita. Tapi gara-gara kerupuk, potensi yang banyak itu sudah, makanya ke gereja pun. Ya. Dengarnya itu enggak gitu, padahal masalahnya cuma itu doang. Anak-anak pun jadi jadi apa? Iya, jadi korban. Makanya aku pikir, Bapak engkau pengusahanya, ya. Kalau kau keluarkan pula kata-kata apa? Iya. Nondong napi naik bagi. Misalnya itu nanti kan
sudah menjalar terus ya, menjalar terus. Untuk menyembuhkan itu nanti gimana caranya untuk menyembuhkannya? Iya. Maka apa yang dikatakan Paulus? Iya. Yes, kadang-kadang kita pikir apa? Kata Paulus apa? Aku ini adalah orang Farisi yang terbaik gitu ya. Akhirnya dia pikirkan. Semua yang kuanggap untung selama ini, demi apa yang Tuhan mau saya lakukan, saya anggap sampah semuanya. Tuhan, aku merasa harga diriku ini karena mamaku sama bapakku pun tidak pernah seperti itu kasarnya. Ya, kalau dipertahankan ini, sampah ini kenapa enggak dibuang? Kenapa sayang sama sampah-sampah? Ya, kalau istri saya ini sayang sama sampah-sampah. Ya, karena dia sedang buat organik. Semua sampah kami dikumpulkan. Iya, kadang-kadang di pasar sana pun sampah itu sampah katanya. Iya, kuanggap sampah. Sayang potensi yang kita punya ini. Sayang bakat yang kita punya ini. Sayang talenta yang kita punya ini. Kalau ini tidak digunting, kalau ini tidak diselesaikan, tidak mau menyelesaikan dengan tuntas, kira-kira apa untungnya nanti Tuhan menebus kita gara-gara itu saja? Apa untungnya coba? Aku gak perlu pikirkan untung. Tapi dari itu gak pernah sekasar itu. Iya, kalau abang saya dulu bilang begitu. Bapakmu memang gak kasar sama kamu. Iya, biasa pun bukannya bapak orang yang kasar, suaminya yang kasar. Iya kan? Masa pula orang tua kita yang kasar? Kan suami-suami kita ininya. Tapi kalau kok kasar kali kok, apa kau anggap aku ya? Ya. Maka kata-katamu itu seperti itu. Apa dalam hatimu? Dari tadi kok kupandang, ngapain coba? Katanya lagi, tehnya diminum lagi. Iya. Hanya dikatakan apa? Iya, ada racunnya. Ya, selesaikanlah amarahmu. Kan kalau marah seperti itu, iblis datang ngintip-ngintip kan. Wah, iya memang. Kan gitu ya. Wah, akhirnya apa? Sudah stadiumnya tinggi kan. Stadiumnya tinggi. Kalau itu dibiarkan. Iya. Kalau kanker itu ya, tadi hanya sampai tangan ya. Dibiarkan, bisa menjalar kemana-mana. Tapi sayang dibuangnya. Sayang. Kok nggak ada yang di rumah ini? Sayang. Anak nggak disayang. Harga diri disayang terus. Ya. Tapi itu yang dipikirkan oleh apa? Oleh Paulus. Allah punya rencana yang indah kepadaku. Ya, memang dia top leadernya ya, pintarnya bukan main. Ya, tapi dia katakan, kalau itulah yang menghalangiku untuk maju, untuk berbuah demi Allah. Padahal pengusaha itu, dia tanam, dia ada rencana bagi kita, supaya nanti dijual anggur ini, paling sedikit eskudo nanti dapat. Iya, hatinya seperti itu memandangnya kan. Dan potensi ada pada, iya carang itu ada. Kita ini kan hebatnya potensi kita ini kan. Iya hebat kan. Kan sayang. Ya maaf ya saya gak bisa ikut PI ke pertumbukan ini. Ya, karena dipikir ya ngapainlah nanti aku PI pun kalau begininya di rumah.
Wah, ini makanya ya kalau kami PI seperti ini ya, saya pikir kita ini ya dikatakan oleh Paulus, ini kuanggap sampah karena aku mau berlari-lari untuk tujuan. Jadi kalau seperti itu kami PI saya pikir itu terus ya. Ngapainlah ini nanti PI berat gitu ya. Ya, ini lagi belum lah gitu. Ya. Karena Bapa adalah pengusaha. Tetapi kira-kira kalau tunas yang tidak berguna itu dipotong bagaimana? Sakit enggak? Tapi kenapa dipotong? Kalau ini ditinggalkan sakit ya. Karena setiap potongan tunas-tunas yang tidak berguna ini akan meninggalkan luka. Ya. Tapi kalau dibiarkan di situ dia memakan. Jadi kalau ya menyelesaikan itu ditegur kan gitu. Enak kali kalau ditegur sudah selesai gitu ya. Kalau kita mau iakan gengsinya bukan main gitu. Sakit ya sakit, tahu sakit. Tetapi dikatakan di sini dia potong. Sesakit apapun kalau tidak berguna. Karena keluarga yang Tuhan bentuk, yang Tuhan selamatkan, setiap keluarga itu ada rencana Allah yang indah. Kenapa kita tidak bicarakan apa yang bisa dilakukan oleh keluarga kita untuk menguntungkan kerajaan Allah? Kenapa bukan itu yang kita diskusikan? Kalau itu kita diskusikan apa? Waktu kita diskusikan misalnya pelayanan ke sana, hati kita marah-marah jadinya apa? Iya, makanya kalau itu yang kita diskusikan, entah di mana lukanya itu ya otomatis juga sembuh kan. Makanya kan lebih baik kita pikirkan PI apa di situ supaya sakitnya ini bisa sembuh. Itu yang dia katakan. Dan bagaimana ya kalau tunas itu kan digunting ya. Kalau enggak digunting dipetik dengan kuku ini kan bisa ya. Ya. Tapi bagaimana supaya ini bersih? Aku maunya bersih. Ya. Gimana cara membersihkannya? Dia katakan di sini apa? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada. Satu-satunya jalan kita tidak bisa mengampuni atau apa semuanya, bagaimana supaya bisa terpotong di sini. Ya, Tuhan Yesus katakan hanya lewat firman Tuhan. Maka kalau kita tahu firman Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh Paulus tadi, ya ini adalah sampah bagiku. Ya, inilah juga rahasia Daud ya. Memang dalam keluarga seperti itu Daud, tetapi dalam satu Raja-Raja ya, satu Raja-Raja 15 ayat 5, Daud katakan apa? Ya Tuhan katakan tentang Daud apa? Daud dalam segala hal dia bersih. Ya, kecuali dalam hal Uria. Walaupun dalam hal Uria itu ya sangat mahal ya, sangat mahal. Tapi itu yang dia katakan. Kenapa Daud bisa hidup bersih? Ya, wah saya bukan main kagumnya ya. Lihat hidup Daud bisa bersih. Wah saya nggak bisa kepikir. Ya, dia bisa bersih seperti itu. Kenapa? Dia top leader ya. Top leader
di dalam kerajaan yang begitu banyak masalah di situ, ya. Ya, dia bisa hidup bersih. Kita tahu kalau dalam teori politik apa? Semakin tinggi, ya, semakin tinggi jabatan orang atau semakin besar kekuasaan yang diberikan, ya, kepada seseorang itu, ya, semakin mudah sekali bagi dia untuk menyimpang. Atau kalau kita balik, semakin tinggi kekuasaan diberikan kepada seorang atau jabatan diberikan kepada seorang, itu semakin sulit untuk hidup bersih. Ya enggak? Ya, kalau kepala rumah tangganya kita kan aman, anggotanya pun cuma 2. Ya, ini keinginannya pun apalah. Kalau kami bilang di kampung, kalau bapak kita perpaula, ya masalah no saja cuma permasalahan. Ngukuriai ulah kada buat kehendak, cuma itu permasalahannya kan. Tapi kalau dia di tengah-tengah istana gitu ya, setelah memang dia ambil Uria, ada gadis-gadis gemoy atau gemule macam-macam ya, ada musik apa semuanya ada di situ gitu ya, yang merayu-rayu ya, walaupun istri ke-20 siap gitu ya. Iya, dan orang memuji-muji dia padahal dia mau apa? Naikkan jabatannya sedikit gitu ya. Tapi dia tetap bawa, ini cocok untuk Tuhan enggak? Ya. Kenapa Daud bisa hidup sebersih itu? Dan firman Tuhan mengatakan, ini Tuhan yang katakan, umumkan kepada kita, Daud hidupnya bersih kecuali dalam hal Uria dan Betseba. Bersih. Ya. Kalau kita bisa lihat dia katakan apa? Daud bilang, dia adalah penulis kitab Mazmur. Dia bilang apa? Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tuhan sudah mengampuni kita. Siapakah kita ini? Masa gara-gara itu yang kita lakukan? Dan sampai matinya Daud bisa digunting satu-satu cabangnya itu sehingga membuahkan buah yang banyak. Ada mau ditambahkan sampai di situ? Jadi nggak ada lagi, wah, anaknya yang mau dilihat gitu ya, nggak tahu pula suaminya. Ya, kamu kan sudah dibuat juga dulu kayak anak-anak itu, iya kan? Ada yang mau ditambahkan kah? Bisakah kita ini berbuah? Bagaimana caranya? Iya. Ya, tapi ingat, kalau nggak berbuah, ya, bagaimana cara motongnya? Kalau kita lihat di sini, ya, siapa yang dipotong di sini? Judas. Hah? Iya, Judas ini kan nggak mau potong-potong gitu ya, ya, ya entah kemana ini kan untuk sosial apa begitu ya, iya. Dan Tuhan pikir anak ini harus dipotong, karena Yesus nanti tidak lagi di bumi, Judasnya di situ. Judas ini liciknya bukan main, kawannya Petrus yang popolos katanya ya. Kalau kami di Tiga Binangan sana kan polos-polos itu jadi popolos. Ya, murid-muridnya hanya tahu popolos saja semuanya. Ya, nanti Yudasnya ada di situ gitu ya. Iya. Makanya kita tidak tahu kadang-kadang Tuhan sudah lihat ini enggak berguna lagi. Ada kesempatan di situ. Iya, langsung hatinya ke sana. Iya, amanlah yang 11 ini bisa pada hari Pentakosta itu dia sehati semuanya.
Coba kalau Yudas ada di situ, dia yang terus buat nanti pekerjaan Allah ini merugi. Makanya awas-awas Anda ya. Bukan saya ini, bapakku pengusahanya. Kalau terus nanti Anda bisa kepingin yang itu membuat Anda tidak bisa lagi datang. Ya, bukannya pendeta mengusir, tapi hal yang seperti itu tidak memungkinkan lagi untuk datang. Makanya kalau kami ya sudah pergi ya, kita kan nggak tahu ini kan pengusahanya Bapak. Kenapa hatinya seperti itu? Jangan pula Tuhan aku sudah mengembalakan di sini apa pula dosa. Potong-potong supaya ada lebih baik buahnya. Ngapain kamu ya buang-buang energi seperti itu? Dipotongnya lah si Yudas ini. Ya, karena dia makan terus uang. Ya, nanti datang yang sebelah sini popolos semua. Waduh, ya tahu Tuhan. Makanya kenapa seperti itu ya? Ya karena dia pura-pura seperti itu. Sampai-sampai coba itu hebatnya Judas kan. Sampai-sampai pada hari terakhir itu tidak ada satu pun murid-muridnya yang lain yang curiga sama. Iya, kalau Anda nggak rohani, bisa saja semua kita ini Anda bisa tipu, tapi Tuhan potong karena dia tidak bisa ditipu. Makanya siapa Tuhan? Enggaknya, pasti Judas. Nggak ada yang bilang aku Tuhan, karena dia pikir memang Judas ini apa? Ya gayanya ini memang sangat ya lebih rohani pun daripada orang rohani kelihatannya. Kan ya, karena hanya dia yang bilang, kalau uang itu dikasih sama siapa yang sebelah sini punya EQ seperti Yudas coba. Pintarnya dia, rohaninya dia, hanya bahasa doang. Jadi janganlah bahasa doang pula kita sini ya. Ya Tuhan tahu, awas akan dipotong. Tunggu, cepat-cepatlah. Itu yang dikatakan di sini. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia merenungkan karena dia tahu banyak duri. Ya, dia tahu banyak sekali orang munafik mendekati dia. Banyak yang angkat ya, angkat telur lah, angkat apa lagi? Hah? Angkat besi. Iya. Ada lagi cari muka lah, cari apa lagi ada di situ? Iya, iya pokoknya Anda lebih pintar. Apalagi yang dilakukan oleh Daud? Ya, kalau kita lihat Mazmur itu dia katakan apa? Daud sudah menetapkan, aku tidak mau. Mari kita lihat coba ya, Mazmur pasal 1 itu ya. Ini yang ditetapkan oleh Daud. Jadi setiap orang yang ngomong itu, dia pikirkan dulu ya. Dia pikirkan dulu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau orang itu fasik, Daud sudah memutuskan, aku tidak mau mendengarkannya. Makanya rajin-rajinlah kita PA ya. Iya. Jangan pula kita, gimana aku rasa apa? Ya mancing-mancing, ya enggak apa-apa mancing kan. Tapi kan ada penasehat di pancingan itu nanti. Itu yang dilakukan Daud. Dia sangat menghindari kalau dia tahu ini adalah orang fasik. Apa orang fasik? Orang yang bermuka, iya, yang pintar pura-pura. Ya ini kurasa begini, senyumnya pun orang fasik seperti itu ya. Ya, tapi dia tidak mau. Jadi dia hanya mau firman Tuhan inilah kebenaran. Makanya kalau dalam kerajaan itu dulu ada imam besar Alkitabnya satu untuk raja ya, supaya raja itu terus menerus ya. Dia pikir ya merenungkannya setiap pagi ya, dan dia katakan kan dengan apakah orang muda bisa mempertahankan hati yang bersih. Setiap pagi dia rajin. Tuhan ya apa yang dibuat hari ini? Ya itu yang dilakukan Daud ya.
tidak berjalan dalam nasihat orang fasik, tidak mau berdiri. Kalau ini jalan orang berdosa, dia tidak mau. Apalagi duduk-duduk di kumpulan orang cemooh. Ya, dia tidak mau duduk di situ. Ya, dia jaga sekali di mana duduk berlama-lama. Kalau Anda duduk berlama-lama kan nggak ada yang bilang kemarin kita curi aja besok, kan nggak ada kan? Karena Anda duduk di sini. Coba kalau Anda duduk di di mana? Di Lapo. Makanya ya gimana nggak pun ku dapat, lebih baiklah aku duduk di sana. Tadi kan langsung waktu kami makan Pak Bangun duduk ya, datang ajari ya gini kan hati kita, oh rupanya seperti itu Bapakku kan gitu ya. Kalau duduk di sana, wah kemarin ya dia seludupkan itu 3M, nggak ada yang tahu. Wah ini kan nanti niat kita jadi lain kan. Kenapa? Tadi sebenarnya nggak apa-apa, tapi karena duduk aja di situ gitu. Ya, makanya Daud katakan apa? Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Kan itu yang mau dinikmati. Anda ada yang bersaksi. Kalau bersaksi kan ya paling sedikit ya. Walaupun kita jelek, ada yang bersaksi yang lulus. Ya walaupun kita nggak lulus, Tuhan gimana lah supaya lulus. Kan nggak mungkin Anda pikirkan mencuri pada waktu memikirkan, ya kan? Karena otak kita cuma satu. Walaupun kuping kita dua. Kalau itu terus yang kita dengar. Ya kalau suamiku dulu kejam, tapi setelah kami bersama dia bertobat. Ya ingatlah dia, Tuhan lembutkanlah hati suami saya. Ingat dia berdoa suami. Karena dia duduk di sini. Kalau duduk di sana, sana, iya, mutu nabi perbulan kuasa, ini munggu baik kena, iya, perbujur-bujurkan bana pula di situ. Ini nanti jadinya kan, ya, itu yang dia katakan di sini. Tetapi yang kesukaannya hukum Taurat. Jadi kalau dia di dalam hatinya yang panas itu, otomatis dia tidak suka hukum Taurat. Kalau kita benci seseorang, kita tidak mau mengampuninya, ngapain kita? Kalau ini nanti kita baca, hati kita panas seperti itu, tidak mau mengampuni, kita baca, apa nanti? Maka dikatakan firman Tuhan itu ya bagi orang yang tidak mau melakukannya seperti martil. Iya kan? Kalau dia tidak mau mengampuninya, nggak suka lagi dia hukum Taurat. Apa kesukaannya? Lama-lama kesukaannya ngerumpi. Maka siapa yang mengerumpi, entah apalah itu ya. Ya, karena dia nggak suka hukum Taurat kan. Ya itu yang dikatakan. Ya, dia tidak mau duduk. Ingatlah kalau Daud katakan aku tidak mau duduk di dalam pencemooh ini, aku mau tinggal di rumah Tuhan. Kalau tinggal di rumah Tuhan pastilah dia ingat semuanya apa yang telah diperbuat oleh Tuhan. Dia ingat semuanya. Kan gitu. Kalau Anda di Lapo Tuak, apa yang Anda ingat? Gimana kau rasa yang ngantar teh kita tadi? Kan itu nanti kan. Tapi kalau yang duduk di sini apa? Iya. Iya. Hijau hitam. Iya, paling seperti itu kan. Iya. Kalau ingat kita hijau sama hitam, kan gak ada yang sedih. Pokoknya saya cuma bilang hijau itu. Ketawa semua entah apa itu ya. Tapi dia katakan kalau itu yang dia lakukan,
Orang itu kalau dia merenungkan firman Tuhan itu sama dia sedang berada di tepi sungai. Kan itu ya. Makanya ya, ayo ke tepi sungai. Aku sudah ke tepi sungai. Kenapa? Karena aku sedang merenungkan. Iya, makanya masuklah air atau unsur-unsur dari air itu kembali kita serap. Ya, kalau diserap kan sudah otomatis ya. Makanya saya bilang sama istri saya, ada anggur kami 1 di ladang ya. Ya, 3 ya. Ada 1 saya bilang, saya sebenarnya lihat pokok anggur ini ya nggak bagus kelihatannya. Tapi saya mau buah banyak, ya saya mau bersihkan. Tapi saya tidak mau kalau dibersihkan nanti keluar buahnya. Tapi saya bersihkan, keluar buahnya. Makanya kalau kita bersih dalam hal ini, otomatis nanti akan keluar buahnya. Nggak pun kita mau. Ya, kenapa nggak kita mau keluar buahnya? Wah, kami camp tadi seperti ini. Wah, padahal kawannya tadi di rumah entah siapa tamu. Ini kan sudah keluar buahnya kan? Ya cepat kali lah berbuah Pak ya. Iya, tapi seperti itu pasti ada dampaknya langsung kan? Iya, memang anggur seperti itu. Kalau bersih dia, pasti akan keluar buahnya. Ya, dia merenungkan itu. Orang yang merenungkan itu seperti pohon, dia sedang berada di tepi aliran. Anda sedang berada di mana? Aku nggak suka lagi Pak. Kenapa? Memang kalau kamu dendam seperti itu memang nggak suka. Ya. Tapi kalau kita lihat terjadi lagi di hadapan Tuhan apa? Apalagi ya Tuhan ya. Ya kamu buat kemarin pun aku senang kali. Wah ini kan sudah suka dia. Kita ini sedang suka apa? Ya Willy. Atau masih suka? Ya masih suka dia baca. Karena apa? Karena di dalam sedang selesai gitu ya. Itu yang dia katakan. Tapi yang kulihat kata Daud, orang yang fasik itu langsung dia katakan apa? Orang fasik tidak akan tahan dan begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Makanya di rumah tadi nggak bagus, ngumpul di sini pun nggak enak. Ya, PA, yuk. Kenapa? Nggak apa-apa. Karena tadi belum selesai dengan suaminya di rumah. Itu katanya di sini ya. Dia tidak apa? Sebab itu dia tidak akan tahan dalam penghakiman. Ya, orang dosa dalam orang yang berdosa yang masih ada di situ. Ya, dia tidak senang dalam perkumpulan itu pun. Ya, tidak senang dalam perkumpulan itu. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditambahkan. Jadi bagaimana kita memulihkannya? Hanya kata Paulus apa? Iya. Aku apa? Berlari-lari apa? Berlari-lari itu apa? Mari kita ya dia lakukan menyelesaikan itu, kita berlumba-lumba untuk menyelesaikannya. Karena Bapa mau ambil untung dari kita. Kalau untunglah dari kita, kira-kira pengusaha itu apa? Pengusaha itu akan cari lagi pupuk yang lebih hebat untuk kita. Ya, dikasih lagi, baca firman Tuhan makin enak lagi, makin bergizi dia supaya tambah terus buahnya banyak. Ada lagi mau ditambahkan? Saya tadi baca dari 1 Petrus, kita lihat ya. Karena waktunya nggak lama lagi. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11.
tadi temanya apa? Mengampuni dan memulihkan hubungan. Saya enggak begitu tapi mungkin dari pengertian-pengertian apa yang saya lakukan, seperti itulah. Coba kita lihat ayat 6 sampai ayat 1 perikop ini. 11. Kita baca bergantian. Saya ayat 6. 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Iya, terima kasih. Ini sebenarnya surat Petrus kepada penatua-penatua ya, untuk menggembalakan jemaat. Tapi saya merenungkan ini dan menghubungkannya dengan pengampunan ya. Kalau kita melihat pengampunan itu kan pengajaran Tuhan sebenarnya. Tuhan kita ingin supaya kita mengampuni. Jadi bukan saja sebagai keluarga kita disuruh mengampuni, tetapi memang itulah yang Tuhan inginkan dari hidup orang percaya untuk mengampuni gitu ya. Kalau mengampuni artinya bagaimana ya? Tidak mengingat masa lalu gitu. Iya, tidak mengingat masa lalu. Mengampuni, menerima apa yang salah, kan begitu ya. Ya. Jadi ini perkataan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, apa katanya? Kalau kamu minta, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi tabiat orang percaya ini diharapkan Tuhan adalah mengampuni gitu ya, mengampuni orang yang bersalah. Salah dia tapi ada pengampunan dalam diri orang percaya. Baru yang selanjutnya dikatakan Tuhan Yesus, kalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu pun diampuni. Dan kalau kita melihat lagi, ini sudah biasa kita dengar, apa katanya? Berapa kalikah kami mengampuni, kata Petrus. Berapa kali katanya? 70 kali 7 kali, tidak ada batasnya, terus mengampuni. Kalau bahasa karo, enda mebia si harap kendi bata bas pusuh kala si rekini tekan. Orang percaya mengampuni seperti itu ya. Dan kalau saya melihat lagi Tuhan Yesus mengampuni pada waktu di kayu salib itu ya, di kayu salib apa katanya? Ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini bukan saja Yesus mengajarkan seperti itu, tetapi dia pun mengampuni. Saya berpikir ya, Yesus sudah pilih Judas, seperti tadi Pak Pendeta bilang, Yesus sudah pilih Judas, dan Yesus ini mengasihi Judas. Yesus ini sudah memberikan uang PI, dia bendahara di dalam pelayanan. Iya kan, karena dipercaya kan sebenarnya, makanya dikasih uang sama dia. Kalau Yesus hanya melihat Judas, ya, gara-gara Judas inilah, kan itu ya, kan dijualnya Tuhan dengan 2 keping, 30 keping uang perak kan, dijualnya Tuhannya. Iya.
Kalau Yesus hanya melihat Judas, gara-gara Judas inilah aku sudah tergantung di salib ini, nggak bisa dia mengampuni. Tapi Yesus tahu bahwa dia ke kayu salib itu karena kehendak Bapa yang di surga. Segala nggak bisa kamu lakukan apapun kepadaku kalau itu tidak dikehendaki oleh Bapakku. Jadi karena kehendak Bapa di surga, dia melakukan kehendak Bapa di surga itu dikerjakannya. Judas ambil bagian di situ untuk ambil keuntungan di situ supaya Yesus ke kayu salib. Tapi bukan itu yang diperbesar-besar Yesus kan. Makanya dia katakan, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka hanya pikir untung. Mereka hanya pikir begini, begitu ya. Tapi Yesus mengatakan ampuni mereka. Itu yang saya mengerti dari pengampunan. Makanya pengampunan itu yang diharapkan Tuhan. Dia Allah yang mengampuni. Dia sudah mengampuni kita dan diharapkannya dari pihak kita pun mengampuni orang bersalah. Saya tadi bilang pengalaman-pengalaman lah saya ceritakan ya. Dulu saya sebenarnya pengampunan ini setelah diampuni oleh Tuhan Yesus, kalau sedikit-sedikit saja gampang saya mengampuni. Tapi kalau ada beberapa bagian dalam diri saya yang sulit saya mengampuni gitu. Satu hal yang saya ingat setelah kami pulang dari Jakarta dulu ya. Pulang dari Jakarta kami melayani di Kabanjahe. Jadi kami ke Kabanjahe ini belum banyak jemaat. Jadi kami Natal pun belum di los. Kalau akhirnya kan di los Natal karena sudah rame ya. Jadi kami Natal di gereja karena belum banyak gitu ya. Jadi kami Natal di gereja, setelah selesai Natal kumpullah semua majelis dan pengurus-pengurus supaya kita lihat kalau ngumpul setelah selesai apa itu istilahnya? Ya mengoreksi mana yang perlu dikembangkan, apa tadi yang salah kayak gitu ya. Jadi ngumpullah semua ya majelis, ada beberapa ngumpul di situ. Apa pendapat kita dengan Natal ini, begitulah. Jadi kami dulu kalau kebaktian seperti ini duduk di tikar dan setiap orang datang dikasih teh manis. Dibawa kayak gitu ya, dikasih dilayani. Jadi karena sudah rame orang, kan ada terlambat, ada yang datang terlambat, ada yang cepat datang kan. Karena sudah rame orang, baru mau khotbah aku sudah bawa pujian dan apa yang bawa teh datang lagi orang dibawa-bawanya tehnya gitu ya. Terus ku bilang lah dalam pertemuan itu, ku bilang itu kurasa, aku bilang karena memang dulu belum banyak dispenser ya. Tapi kami di Jakarta sudah pakai dispenser. Jadi karena rasanya mungkin karena orang kampung lah pulanya kan. Jadi rasanya aku ngomong dispenser gitu, merasa aku ini sudah petua-tuakan, kayak mana bahasa Indonesianya itu. Sudah petua-tuakan gitu ya, sudah kayak sok-sok hebat gitu. Jadi aku bilang, kalau kita sudah mau ibadah, sebaiknya janganlah kita pula bagi-bagi teh, taruh aja di belakang. Atau kita beli dispenser, kita taruh di situ gitu. Datanglah satu orang bilang sama aku, gini katanya, memang katanya, ini di depan banyak orang ini ya, bukan kalau kamu kok kayak gitu ngomongnya kak, kalau kayak gitu tadi bisa lah aku terima gitu. Memang setelah pulang dari Jakarta ini katanya langsung, sok-sok kali katanya. Tadi pun abang itu kok bang akan bawa sapu tangannya katanya. Ngomong dia kayak gitu cetus dengan marah kan. Aku ini bukan mikir, nggak ada lagi mikir, kok kayak gitu, nggak ada lagi mikir kayak gitu. Langsung air mataku.
Karena aku memang murah nangis. Langsung nangis aku kan. Langsung nangis kayak gitu. Nggak bisa lagi aku duduk di situ, aku kamar mandi. Kamar mandi, setelah itu aku duduk lagi, datang lagi. Ku hapusi semua, ku paksa-paksakanlah diriku supaya bisa menerima. Duduklah di situ. Gini dalam hatiku, ini nggak beretika ngomong. Bahasanya cetus kayak gitu, nggak kalau tadi dia bilang, Kak, kalau memang sekarang memang kamu kayak gitu ya. Kalau memang kayak gitu tadi, kalau salah aku kan bisa ngomong kayak gitu. Karena di depan orang banyak itu kan aku nggak tahu lagi kemana muka aku ini, nggak bisa lagi ku terima. Itulah sudah berat kurasa nggak bisa lagi kompuni. Tapi seperti yang ku bilang kemarin, aku sering, oh bangsangku, turikanlah isi pusuh hunduman di bata, sebab ia memperdiatekan kamu. Jadi terbiasa aku begitu. Kuungkapkanlah ini sama Tuhan. Tuhan gak bisa kuampuni. Gak bisa kuampuni. Aku tahu Tuhan menyuruh mengampuni dan Tuhan mengampuni. Tapi kok kayak gitu dia? Kok kayak gitu cetusnya gitu ya? Gak beretika. Kudoakan terus, kudoakan. Kami dulu masih di rumah. Di Brastagi kami masih di rumah gereja, belum ada gereja. Beli apalah aku, beli ikan. Ku gorenglah ikan. Kayak gitulah ngomong dalam hatiku. Sombong kamu gitu. Sombong kau. Sombong kupikir. Aku merasa gak sombong lagi. Karena aku sudah banyak hal yang sudah berubah kurasa dalam diriku. Dan aku merasa gak sombong gitu ya. Tapi karena sombong kayak gitu, perkataan sombong, ku matikanlah apiku itu. Kenapa aku sombong gitu, duduk aku. Kamu ini kan milik jemaat. Gitu. Aku gak pernah terpikir aku ini milik jemaat. Anakmu ini milik jemaat. Suamimu milik jemaat. Sesuatu milik kita, pasti kita pikirkan bagaimana memperbaikinya. Bagaimana menjaganya. Kalau tadi dia katakan, abang itu pun gak akan bawa sapu tangannya. Kan bisa iya ya, sekali lagi ku bawa. Supaya jangan kepanasan kali, karena memang kalau rambut kita sudah kurang. Nampak kali keringatnya kan. Nggak cocok rasanya. Karena miliknya rasanya kan cocok dikasihnya. Dikasih taunya sama aku, bawalah sapu tangan. Kan sebenarnya bagus ya. Tapi kok kayak gitu ngomongnya gitu dalam hatiku. Entah kayak manapun ngomongnya. Beretika atau tidak beretika dia. Kau ini sebenarnya sombong. Gitu. Jadi kalau sombong nggak mau kita ditegur. Kalau sombong nggak mau kita menerima didikan. Gitu dalam hatiku ya. Iya ya, sombong kina aku kupikir. Coba tadi kalau dibilangnya, Mama Arya, kamu setelah pulang dari Jakarta ini kan, udah baik kali ya. Udah rendah hati kali ya. Kamu udah perhatian. Kalau kayak gitu dia ngomong, kayak mana telingamu ini? Pasti senang kali aku pikir. Di situ aku sadar, aku ini milik jemaat. Jadi apapun perkataan orang ini kepada aku, seperti menyudutkan aku, ini pelajaran supaya aku bisa berubah. Kalau aku berubah, itu berarti membangun diriku sendiri gitu. Akhirnya, iya, kupikir, kuampunilah dia Tuhan. Kuampuni karena memang Tuhan mengatakan ampuni. Dalam versiku, caraku, Tuhan bisa mengajari aku untuk mengampuni. Akhirnya iyalah kuampunilah kan. Artinya sudah selesai dalam hatiku. Iya ya, kupikir. Memang sayang dia sama aku, kupikir. Entah cara apapun tadi caranya ngomong, sayang dia itu gitu ya. Bagaimana memulihkan hubungan? Karena kalau aku tadi marah, langsung terlihat dengan wajahku dan nggak bisa lagi aku senyum dan memang nggak aku cakapi lagi. Sudah beberapa hari ini, sudah minggu. Kayak mana lagi memulihkannya ini, kupikir. Kalau ku datangi dia kan udah malu pula aku kan. Akhirnya ini ku doakan lagi. Tuhan, aku malu aku menjumpainya gitu. Malu aku mengatakannya menerima dia gitu. Berbicara lagi dalam hatiku. Orang yang lebih rohani menerima orang yang kurang rohani. Berarti ngomong kayak gitu itu nggak bagus kan. Makanya itu kurang rohani. Kamu menerima dia. Oh, kupikir. Langsunglah aku beli ayam. Potong, ku masak. Ada makananku.
lah, aku bilang. Udah bisa aku belajar kayak gitu. Aku bawa lagi makanan, katanya. Besok aku bikin lagi, besok aku bikin lagi. Akhirnya pulih. Inilah caraku. Ini dengan orang ya. Iya. Karena ini memang kehendak Tuhan, kupikir. Kehendak Tuhan itu memang kita mengampuni. Bagaimana juga dengan suami, dengan keluarga. Kemarin sudah banyak kita belajar ya. Pastilah ada salah. Iya kan? Pasti salah itu artinya ketidakcocokan di antara kita. Ketidakcocokan itu bisa nada bahasa, bisa seperti tadi kerupuk, hanya dibesar-besarkan, bisa hal-hal yang lain dibesar-besarkan. Akhirnya bukan saja dia yang kita lihat, tapi yang sudah kita lihat sampai mamanya, neneknya, saudaranya, semua sudah kita rendahkan jadinya. Iya, seperti itu ya. Akhirnya dibesar-besarkan, mati kita sudah di rahasia dengar, kan kayak gitu ya. Itulah yang kurasa di dalam kitab Petrus ini tadi. Apa katanya tadi? Ayat 5. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Rendah hati, kayak mana rendah hati? Rendah kali hatinya. Kayak mana bikin rendah hati? Mau diajari, rela dia untuk menundukkan diri. Ini rendah hati. Saya melihat apa yang Tuhan katakan. Tuhan ini mengampuni. Tuhan ini yang kedua menentang orang congkak. Kalau menentang artinya, kalau bahasa Karo, nulak, menolak. Congkak artinya tidak mau kita menundukkan diri kan. Menganggap kita benar, menganggap kita lebih, menganggap kita hebat. Nggak mau kita tunduk kepada pengajaran Tuhan. Iya, itu. Jadi rendahkanlah dirimu. Makanya tadi aku bilang kekuatan kita tidak seberapa untuk mengampuni. Tetapi kan ada Tuhan yang bisa menguatkan kita. Makanya merendahkan diri ini pun sulit. Bagaimana kita merendahkan diri? Karena kalau kita merasa kalau kita merendahkan diri terus diinjak-injak nanti ini jadinya kan. Tapi Tuhan mengajari seperti itu. Rendahkanlah dirimu. Apa katanya? Sebab Allah menentang orang congkak. Ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Saya berpikir ini ya. Allah itu kuat. Kalau kita meninggikan diri, kekuatan Allah yang menentang. Kalau kita merendahkan diri, kekuatan Allah, anugerah Allah yang turun. Ini saya mengerti di sini. Makanya kalaupun tidak seperti hatiku, tidak cocok kurasa, berat kurasa, ku cobalah merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena kekuatan Allah, hanya kekuatan Allah ini yang bisa mengubah. Kalaupun orang merendahkan kita, kalaupun orang menilai kita entah kecil entah apalah kayak mana, kan bukan berarti ini yang akan terjadi. Kan pasti yang Allah katakan itu yang pasti terjadi. Kemarin sering dia datang, dia nggak bisa mengampuni istrinya, nggak bisa mengampuni suaminya gitu. Tapi bertengkar, nanti ketemu lagi, bertengkar lagi, datang ke rumah. Jadi datang ke rumah dia bilang, kenapa kalian terus bertengkar? Gue bilang, baru dia bilang, katakanlah kah bapakku akan berbegu ganjang. Ngerti gitu ini. Dia bilang bapak aku punya hantu, melihara hantu gitu. Padahal bapakku sudah bertobat gitu ya. Kalaupun dia bilang bapakmu berbegu ganjang,
Kalau nggak ada begu ganjangnya, kenapa rupanya? Apa masalahnya? Aku bilang. Kalaupun dia katakan bapakmu itu nggak berbegu ganjang, kalau banyak begu ganjangnya, itu kan sudah kan di dalam dirimu sekarang. Aku bilang, ini orang yang nggak mau merendahkan diri. Pada waktu ini perkataan, dia menyerang, tidak mau menundukkan diri. Itu kurasa merendahkan diri. Makanya dia katakan tadi, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan ini yang kuat. Hanya Tuhan yang bisa mengubah segalanya. Kalaupun kita membanggakan diri, kalau Tuhan merendahkan, nggak ada gunanya kan? Iya. Makanya Petrus mengatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita khawatir. Kita merasa kalau ini kuteruskan akan membuat aku semakin terpuruk atau gimana gitu ya. Tapi dikatakan Petrus, serahkan kekhawatiranmu. Apa kekhawatiran kita? Cobalah kita bukakan sama Tuhan. Khawatir aku. Kemarin siapa ya yang bersaksi? Enggak, udah lupa aku. Kok dia kasih terus uang sama keluarganya? Kan khawatir kita ya. Keluarganya saja dipeliharanya. Serahkan kekhawatiranmu. Tidakkah kuat Tuhan memelihara keluargaku? Kalaupun ke keluarganya dibuatnya uangnya terus curug-curugan di bata ke keluarga aku, kayak mana? Itu kan. Kalau kita melihat Tuhan, itu membuat kita semakin enjoy dengan keadaan. Iya. Apa katanya? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab dia yang memelihara kamu. Dia yang memelihara kamu. Dia yang memperhatikan kamu. Dia yang mengerti kamu. Aku khawatir Tuhan, begini dia. Tapi serahkan. Baru ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi ini juga perlu kita sadar. Di dalam ketetapan hati kita untuk melakukan apa yang Tuhan katakan, merendahkan diri, ada juga di situ musuh ya. Yang terus ingin supaya meruntuhkan kita, meruntuhkan hubungan kita, meruntuhkan keluarga kita. Itu berjaga-jaga. Baru seterusnya, saya baca aja dulu. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan sesudah kamu menderita sekian lamanya. Jadi diizinkan Tuhan situasi-situasi dalam hidup kita. Diizinkan Tuhan keadaan yang sulit kita menerima di dalam keluarga kita. Diizinkannya, tujuannya untuk apa? Allah sumber segala kasih karunia yang memanggil kamu di dalam kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, akan mengokohkan. Itu saya kira. Jadi situasi ini, keadaan diizinkan Tuhan di tengah-tengah keluarga atau pencobaan atau apalah itu ya, supaya kita semakin dewasa. Kalau di dalam kitab Yakub dikatakannya dalam bahasa Karo, karena kami memang bahasa Karo terus di sana ya. Sulit kurasa berbahasa Indonesia pun. Apa katanya? Arah berbagai percubaan izinkan di Bataman Bandu. Gelah arah percubaan enda kam jadi dewasa. Ibas kai pe. Di dalam hal apapun. Jadi gak karena uang masalah. Kalau kita dewasa dalam uang, ini kan sudah kokoh dia kan. Dalam hal ngomong cetus, dewasa dia dalam hal itu. Ngomong pun orang semua, dia pikir ngorok dia.
Bisa dipikirkannya bagaimana jerukku ini supaya bisa berbuah ya. Kayak mana jerukku ini? Jeruknya dipikirkannya. Ini marah orang yang terus menguasai dia. Jeruknya nggak menghasilkan. Itu kan jadinya. Jeruk nggak menghasilkan, cabai nggak menghasilkan. Yang terus dibahas, iya marah. Itu. Tapi orang dewasa itu kurasa dikokohkan oleh Tuhan dengan situasi ini. Karena kita merendahkan diri. Orang yang dewasa itu bagaimana? Dia semakin melihat bagaimana karya Allah di dalam hidupnya. Iya, ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Jadi tadi bagaimana memulihkan hubungan. Kami tadi saya bilang ada masalah gitu ya, ada masalah. Bagaimana memulihkan hubungan? Seperti tadi saya katakan, saya cenderung mengungkapkan kepada Tuhan supaya ada pengertian dari Tuhan untuk menangkap permasalahan ini. Jadi saya mengungkapkan kepada Tuhan dengan permasalahan saya jarang menceritakan suami saya kepada orang. Kan mama-mama sering gitu ya, kalau kelompok PA mama-mama kerjanya apa? Cerita semua suaminya. Adik ini lagi kok begini, dia kayak gitu semua. Tapi saya jarang. Paling kalau itu menolong, saya katakan sedikit. Tapi saya sering mengungkapkan hati saya kepada Tuhan. Supaya saya bisa menemukan pengertian-pengertian gitu. Karena pengertian dari orang, pasti saya ceritakan sama orang, pasti orang sampaikan lagi ke sana berceceran kan. Tapi saya ungkapkan kepada Tuhan, saya melihat pengertian dibukakan Tuhan, kekuatan diberi Tuhan gitu. Seperti kemarin saya bilang, pulanglah anakku, pulang saya. Setelah pulang, apa yang kubuat? Bisa aku menangis terus. Saya sering kalau masak di rumah ya, saya kerjakan semuanya. Nanti nangis lagi saya. Iya, karena belum selesai. Makan dia, nanti nangis lagi saya, lanjut lagi besok. Nangis lagi saya, sampai selesai. Iya, akhirnya haruslah kuungkapkan bagaimana sakit hatiku. Apa yang tadi sakit kali kurasa. Sampai aku mau pergi pun, kayak gitu ya. Tapi ini kuungkapkan, aku biasa mengungkapkan, seperti tadi kuungkapkan sama Tuhan. Sudah pas kurasa entar sudah habislah air mataku, sudah menangis terus. Akhirnya kuungkapkanlah. Aku berat kali kurasa kayak gini, tadi kau mau ngomongkan gini gitu ya. Bisa lagi dia, kan gini katanya lagi. Kan enggak selesai ya, belum salah aku katanya. Baru gini. Sampai berdebat akhirnya temu titik puncaknya dia yang salah aku ya katanya. Oh iya gitu, udah selesai dalam hatiku, udah salah dia kan. Tapi aku sering juga kalau kayak gini marah lagi dia kan, marah dia, baru aku bilang gini. Lalap kam lapar lah, gini ngatakan salah katanya. Salah aku udah selesai. Oh berarti salah aku udah selesai, aku pikir. Enggak ada dalam hatiku merasa bersalah. Entah apa nanti gini, salah aku, gitu aja kan, udah selesai, gitu kupikir kan, salah aku gitu. Akhirnya dia marah lagi dia, baru kupikir, salah aku, kubilang ini penyelesaian masalah, bukan aku merasa bersalah. Kalau merasa bersalah berarti kan ada hati yang berubah gitu. Baru kupikir, salah aku, kubilang salah lagi. Tadi salah aku pertama benar kan. Salah aku karena itu terus jawaban, salah lagi gitu. Karena bukan merasa bersalah kan. Akhirnya aku pikir-pikir, hanya inilah jawaban. Rendahkanlah dirimu. Makanya aku bilang kemarin, kalau ngomong kemarin bapak siapa yang ngomong ngegas gitu. Mama siapa kemarin ngomong suamiku ngegas katanya. Bapak apa? Enggak.
Beram. Ya kan, ngegas katanya. Perlu didoakan katanya. Ngegas pun dia ngomong. Aku nggak merasa lagi ngegas, digas ya. Kalau Pak Modini ngomong agak ngegasnya. Tapi kalau dulu bercucuran air mataku, tapi setelah aku selesaikan ini kepada, kayak mana pun dia ngomong, kalau dalam hal ini salah, berarti aku harus berubah. Gitu aja dalam hatiku. Oh, berarti jadi salahnya. Oh, dia berubah aku. Salah aku ya. Panggilan aku ban begea, aku bilang. Udah. Tapi dalam hatiku ingin berubah, gitu. Kan nggak bisa kita ubah. Apa? Kalau kucing kan nggak bisa kita ubah suaranya. Meong, ngong sekali gitu kan nggak bisa ya. Memang kayak gitu suaranya, aku pikir. Iya kan? Memang kayak gitu suaranya. Makanya cocok dia khotbah ngegas kan. Kayak gitu suaranya. Kan harus ku terima suara besar. Ini bagaimana aku memberi diriku. Memang ku doakan dia supaya tidak ngegas. Tapi aku pun kalau tahan di gas. Kan itu yang cocok ya. Itulah aku rasa. Makanya bagaimana memulihkan hubungan. Kita gak kuat untuk memulihkan. Hanya kekuatan yang dari Allah. Yang membuat kita bisa kuat. Dan bisa kita pulih gitu. Itu kurasa. Jadi memang akhir-akhir ini sudah gak banyak lagi masalah kami. Dulunya banyak kali masalah ya. Makanya ada teman di rumah dia bilang, kok lucu kali kamu ya kak, katanya. Kenapa? Aku bilang, abang itu kok ngomong pun surgang nape, lah kai kak, dulu lalit berubah wajah dulu gitu. Nggak ada, entah telinganya merah lah gitu. Mana tadi gitu kan? Kayak gitu bang suara ngomongnya. Kenapa rupanya? Aku bilang. Iya, kalau suara cuman ya. Iya. Tapi kalau perasaan kita sensitif, suara kayak mana? Itu bisa bercucuran air mata kan? Kalau suara pun, mana tadi? Tiba-tiba, langsung merasa kita dikecilkan, gitu kan? Tapi kalau kita menerima memang baik begitu suaranya. Seperti aku bilang tadi, kalau anjing memang menggonggong dia, kenapa permasalahkan anjing ini? Iya kan? Karena memang dia menggonggong. Iya. Akulah berubah menerima anjing menggonggong. Iya kan? Kalau kucing mengeong, akulah berubah supaya senang aku dengan kucing ini mengeong-ngeong. Ini, jadi bagaimana memulihkan? Nggak tahu aku bagaimana memulihkan. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan diri kita, itu kurasa. Makanya dia yang menguatkan, dia yang meneguhkan, dia yang memberi kekuatan kepada kita. Adakah pertanyaan?